Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu bahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Mohon maaf ya, yang ini terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya. Oke, saya pakai kartu Love Oracle Card, dan ini untuk bacaan cinta bagi kalian yang berzodiak Pisces. Oke, so Pisces, this is for you. Ya, terlambat nggak biasanya saya sore-sore ya. Oke, dan nggak bisa panjang-panjang juga kayaknya. Ini ada 4 kartu. Satu, The Runner. Oke, The Runner adalah untuk kalian Pisces yang lari dari sebuah hubungan yang tadinya mengikat kalian dan udah akhirnya kalian menyadari bahwa itu tidak baik untuk kalian, so kalian lari dari hubungan tersebut. So ini buat Pisces yang mengalami hal itu. Itu juga berarti mungkin bukan putus ya, yang itu kayaknya sih bukan putus, tapi itu bicara tentang yang kemarin-kemarin kalian terlalu terikat dengan orang tersebut sehingga mungkin jadi kayak nggak punya teman lain selain si dia gitu. Ada kan kalau yang punya pasangan terus terlalu involve sama pasangannya itu sampai jadi nggak punya teman lain selain orang itu gitu. So akhirnya kalian menyadari bahwa hal itu tidak baik, so kalian lari dari situ, tapi bukan lari dari hubungannya ya. Yang kedua ada Not Today. Yang ini bicara tentang Pisces yang lagi marahan sama pasangannya sehingga kali ini kalian tidak mau menghubungi duluan, biarin dia aja yang hubungin gitu ya. Nggak mau hubungin duluan karena memang lagi marah aja ya. Nah, not dealing hurt ya, terluka gitu, avoiding conversation or call or person, jadi menghindar juga begitu ya. Boundary, still angry karena masih marah. Percintaannya ada lagi yang seduction. Kalau yang ini ketemu orang baru and then ngerasa cocok sama orang tersebut dan akhirnya sama-sama sama orang tersebut terlibat dalam hubungan yang emosional, secara emosional itu intens begitu ya. Yang terakhir, nah ini yang terlibat hubungan intens dengan yang ini kemungkinan ada twin flame ya untuk kalian, yin and yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So bisa dilihat ini terbagi dua ya, my dear Pisces. Yang satu adalah yang punya hubungan tapi lagi marahan. Yang satu lagi adalah untuk kalian yang memang hubungannya bagus gitu ya. Yang tadi twin flame. Tiga deh. Yang seduction itu adalah yang single and then ketemu seseorang yang tiba-tiba menjadi dekat. So saya bagi tiga ya. Ini 5. Ini 3. Yang pertama untuk kalian yang sedang bermasalah dengan hubungannya, saya pakai kartu yang ini ya. Coba dilihat apa yang terjadi dengan kehidupan percintaan kalian. Di sini panas banget, jadi saya dari tadi mau bikin readingan tuh susah payah ya. Sebentar ya. I need some more. Ini ya udah. Apa yang terjadi dengan kalian yang lagi marahan dengan pasangannya ya? Bentar saya minum dulu ya, panas soalnya.
makin minum makin keringetan ya, serba salah, nggak minum panas. Oke. So sebenarnya kalian yang lagi marahan itu sebenarnya nggak menyadari bahwa kalian tuh punya apa ya, sebenarnya hubungannya baik-baik banget dan itu bisa dianggap sangat berharga. So untuk kalian yang lagi marahan, nanti kalian akan menyadari bahwa sebenarnya hubungan kalian berharga untuk dipertahankan. Jadi silahkan kalian pertahan, pikirin lagi ya. Mau dipertahankan atau tidak saya kembalikan kepada kalian, tapi intinya adalah pikirin lagi aja. Kalian harusnya menyadari bahwa hubungan ini punya something special, sesuatu yang spesial, sehingga kalian harusnya memikirkan kedepannya gimana, bukan emosi jiwa aja gitu ya. Kemudian ya di depan bakalan ada macam-macam rintangan untuk kalian, macam-macam masalah untuk kalian, dan itu harus kalian singkapi dengan lebih bijaksana, karena ini kayaknya yang yang terjadi sekarang ini sebenarnya hanya masalah sepele, mungkin misunderstanding atau miscommunication, terus akhirnya marahan. Di depan bakalan banyak rintangan lagi yang jauh lebih besar dibandingin yang sekarang, tapi kalian harus tahu seharusnya kalian merasa hubungan yang ini bisa dipertahankan, tapi mau dipertahankan atau tidak saya serahkan kembali kepada kalian ya. Intinya adalah hubungan ini apakah masih baik? Iya masih baik, sayangnya kalian berpikir sebaliknya. Sebagian dari Pisces berpikir sebaliknya, kayaknya nih hubungannya kok perlu dipertimbangkan, padahal kalian harusnya tahu ya, dari pertama kenapa kalian bersama dia pasti ada alasannya, pasti ada reasonnya, dan kenapa itu sekarang jadi masalah, kemarin nggak masalah. Oke, the strength-nya terbalik. Oke, Pisces lagi menimbang-nimbang apakah cukup kuat untuk menjalani ini, berhubung Pisces juga ngerti di depan sana ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang harus kalian hadapi bersama-sama. Kalau memang itu harus dihadapi, ya menurut saya hadapi aja my dear Pisces, karena bagaimanapun hubungan gak akan pernah se-smooth itu, tidak akan pernah, pasti ada hal-hal yang nantinya membuat kalian berpikir apakah ini pantas diteruskan atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalian punya banyak, bersama-sama dengan dia itu kalian bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus di kehidupan profesional maupun di kehidupan percintaan ya. Sebenarnya pertengkaran itu cuma gimmick cuma bagian dari perjalanan hidup yang harus kalian hadapi gitu, bukan sesuatu yang major, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang harus menjadi alasan untuk perpisahan. Seharusnya sih begitu, seharusnya. Tapi saya kembalikan lagi kepada kalian ya my dear Pisces, apapun itu. Nih Three of Wands. Kalau kalian melihat masa depan kalian memang sulit di depannya, iya, tapi kan kalian tahu dari pertama gitu bahwa kalian sama dia itu it's totally different person, sekaligus sama juga gitu. Jadi sebenarnya perlu disingkapi dengan bijaksana. Iya bener, di depan masa depannya terlihat agak kurang meyakinkan gitu kan, apalagi Knight of Wands, apalagi mungkin kalian juga masih dihantui orang lama, either itu si Pisces-nya atau si orang yang dealing dengan Pisces gitu. Orang lamanya masih ngerusui, masih suka datang, masih suka stalking, masih suka ngasih kabar gitu, atau kalian yang ngasih kabar buat orang lama. Si mantan, udahlah, mantan itu apaan sih? Mantan itu adalah bagian dari masa lalu yang gak perlu lagi disinggung-singgung di masa sekarang. Lebih baik kalian hidup di masa sekarang untuk masa depan, harusnya sih begitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada kalian. Iya, kemudian ada Nine of Swords, si
banyak dari kalian para Pisces yang lagi marahan sama yang sekarang keingetnya sama sakit hati masa lalu. Come on my dear, ini berbeda, orangnya juga beda, cerita hidupnya juga pasti berbeda. Kenapa balik lagi yang lalu, balik lagi yang lalu, balik lagi yang lalu? Nanti susah jadinya, ya. Oke, terus saya kasih kalian pertanyaan satu aja deh, berarti nanti ada 3 pertanyaan ya. Kasih 1 pertanyaan, ya atau tidak, tuh kan sudah dijawab. Ya atau tidak, jawabannya ya. Ya, hanya diperlukan balancing atau balance ya, keseimbangan. Keseimbangannya itu lebih di dalam diri kalian sih, my dear Pisces. Ada yang nggak balance di dalam diri kalian sehingga kalian memutuskan secara kurang bijaksana di kasus yang ini. Oke, jangan protes, tidak semua resonate tentu saja. Ya, bisa resonate, bisa tidak, karena ini general reading, kecuali kalian booking personal reading lain lagi. Oke, untuk Whisper of Love-nya khusus yang ini, khusus yang lagi marahan ini. Oke, mungkin ada pesan manis untuk kalian, coba. Slow down, pelan-pelan, pelan-pelan saja, asik. Please, pause and allow things to unfold. Pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu berpikir macam-macam juga. Kalau memang kali ini lagi berantem, terus jangan mikir nanti begini. Udah create a story aja di kepala kalian, please, belum tentu kayak gitu ya. Oke, yang kedua adalah kalian single yang ketemu seseorang yang baru dan tiba-tiba klik aja gitu ya, tiba-tiba klik aja. Attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Oke, tapi ada third partinya. Mungkin kalian belum single, atau dianya juga nggak single, atau dua-duanya nggak single. Pokoknya ada interfere dari orang selain berdua. Belum tentu juga will atau pill, belum tentu juga. Bisa juga dari teman, keluarga, dan orang-orang yang memang gangguin hubungan kalian gitu ya. Untuk itu saya pakai kartu which is tarot ya. Kartu saya sudah di box karena minggu depan saya udah terbang lagi ke tempat lain selain Jakarta untuk karir baru saya. Udah setua ini masih punya karir baru, thanks God, Baruch Hashem, alhamdulillah. Kalau nggak semesta baik banget sama saya ya. Ya begitulah. Oh wow. Oke. Katanya kalau kita positif, dapatnya positif dari semesta, dan ya saya percaya itu. Ada The Lovers tapi terbalik. Oke, kalian yang baru ketemu orang baru dan tiba-tiba merasa klik, tapi dia sudah ada yang punya, atau kalian sudah ada yang punya, atau kalian berdua masih terikat dengan yang lain. So katanya ini bukan twin flame kamu dan bukan soulmate-mu. It just cross each other gitu lah. Jadi kayak bersinggungan satu sama lain, karena memang kalau saya percaya bahwa kita ketemu dengan seseorang itu bukan kebetulan, tapi pasti ada yang dimaksudkan di situ. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu untuk dipelajari? Ya, it depend, tergantung. Tapi yang jelas sebuah pertemuan itu bukan kebetulan. Jadi segala sesuatunya memang sudah disiapkan semesta bagi kalian, gitu ya. Oke. Kemudian ada Five of Pentacles yang terbalik. Kalau sekarang masih menggebu-gebu, nanti di depannya juga turun lagi kok, karena ini cuma kayak perasaan sekejap gitu ya, cuma sesuatu yang menggebu-gebu di depan, tapi nanti
nggak seperti itu kok. Ya, pada kenyataannya orang yang kalian temui hanya bisa dikagumi, dicintai tanpa bisa dimiliki. Ouch. It hurt ya. Ada 3 ternyata. Tiga semua. Oke. Queen of Pentacles, King of Cups, The Empress. Ini kartunya luar biasa semua nih, 3-3-nya. Oke. Di hubungan yang ini memang kalian punya power, dia punya power, kalian punya power, and it's powerful relationship untuk kalian. Kedepannya sebenarnya bagus kalau diteruskan, walaupun sulit untuk diteruskan. Ya tentu saja karena divine femininnya lebih kuat dari divine maskulin. Kemudian pertentangannya dari lihat aja nih, ceweknya 2 lakinya 1 ya. Oke, pertentangan dari third party situation itu akan mengganggu kalian terus menerus dan gak bisa kalian sisihkan begitu aja, karena bagaimanapun yang namanya third party situation selalu meninggalkan luka. Oops. Oke. So, untuk hubungan yang ini, my dear Pisces, walaupun masih ada 3 kartu yang belum dibacain, kalau memang itu tidak bisa dilanjutkan karena ada yang belum selesai, diselesaikan dulu ya, my dear Pisces. Oke, jangan sampai akhirnya menyakiti satu sama lain, karena ada 9 of Cups, ada King of Pentacles yang terbalik, dan 10 of Wands. So, di depan sana kalian masih punya banyak pilihan di dalam hidup, masih ketemu orang baru, iya, masih ketemu. Kemudian kalian diharapkan bisa meninggalkan beban kalian, apapun masalah percintaan yang masih kalian pikirin sampai sekarang, itu nggak usah dipikirin lagi, karena kalau kalian ingin sebuah hubungan yang solid itu harus ditinggalin dulu ya, my dear Pisces. Oke, untuk kalian yang ketemu seseorang dan ngerasa kok ini kayaknya banget gitu, padahal saya masih terikat dengan yang lain, dia masih terikat dengan yang lain, atau ada third party situation di antara kalian dan si si orang tersebut gitu ya. Oke, saya nggak bisa bilang tinggalin aja kalau third party situation. Iya, sebaiknya sih begitu, tapi masalah hati nggak pernah bisa dirusui oleh orang lain ya. Itu tergantung kalian mau diterusin atau enggak, silakan aja, kalian sudah tahu apa resikonya kan, saya nggak bisa ngomong. Lagi pula ini adalah general reading, jadi tidak personal. Kalau personal itu saya bisa tahu bagaimana bisa dilanjutkan atau tidak dan lain sebagainya. Tapi kalau general reading, persoalan kalian pasti akan beda-beda yang nonton ini ya. Oke. Untuk kalian yang ini, pesan cintanya dari Whisper of Love adalah forgiveness, memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan diri kalian sendiri. Kalian akan terus-menerus berada di hubungan yang salah kalau kalian tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nothing is gained by holding onto past disappointment. Nggak akan ada sesuatu yang baik kalau kalian masih pegang-pegang, masih bawa-bawa ya masa lalu kalian ya, kekecewaan di masa lalu. Oke, untuk yes or no nya monggo ditanyain, saya jawab yes or no nih. Oke. Sudah ada. Yes or no? No. Jawabannya no. Oke, untuk yang kelompok ketiga adalah twin flame yang sekarang berada di hubungan yang solid seperti soulmate, twin flame, whatever. Saya pakai kartu yang mana ya? Light seer aja deh. Saya pakai light seer.
Thank you. This is for my dear friend. Apa sih twin flame? Ada yang sudah ikut channel saya lama enggak? Kapan-kapan saya bikin lagi lah cerita tentang twin flame. Cerita maksudnya apa itu twin flame, apa itu soulmate, apa itu karmic relationship ya. Oke, di relasi yang ini kalian ada twin flame ya. Ini kartunya lihat, pasti kena air. Jadi bersatu. Aduh, jadi rusak kartu saya. Mohon maaf ya. Ini mungkin kena air karena saya pindah-pindah sih. Jadi ya begini deh, sayang banget ya kartu saya. Aduh, masa saya mesti beli lagi sih. Ntar lah ya. Bener-bener loh, nggak bisa lengket ini, nggak bisa dibuka. Wow, this is not good. Oke, ulang ya shufflingnya. Ada yang mau beliin kartu nggak? Terutama kalau kalian di luar negeri, soalnya kalau kartu di luar negeri tuh cakep-cakep, jauh banget lagi dia. Oke. Kenapa the moon? Kenapa bukan the sun? Whatever lah. Sih, ada the star. Kalau kalian bertanya apakah hubungan ini bisa dibawa ke masa depan, yes, selama itu twin flame atau soulmate itu bisa dibawa ke masa depan, dan memang ada masa depan untuk kalian. Ten of Wands, iya, apakah nanti akan ada bukan masalah ya, apa ya ini, kalian masing-masing sebenarnya memang ditakdirkan untuk bersama, tapi kalian masing-masing punya apa ya, punya sesuatu yang kalian bawa dari masa lalu kalian gitu. Dan kalau ditanya apakah ini masih kalian bawa dalam hubungan yang ini, ternyata iya, karena ada the moon ya. Itu nanti sedikit banyak akan mempengaruhi percintaan kalian ya, walaupun kalian solid, walaupun hubungannya baik-baik saja, walaupun kalian saling mencintai dan memang dipersatukan oleh semesta. Oke. Oh, cuma 6 ya kartunya. Ada King of Swords, ada The Fool yang terbalik, ada Two of Wands. Oke. Di perjalanannya, di perjalanan percintaan kalian yang ini akan dipenuhi oleh banyak omongan dari orang-orang di sekitar kalian yang meragukan hubungan kalian, meragukan keseriusan kalian berdua. Tapi pesannya ya nggak usah dipikirin yang kayak gitu ya, nggak usah, karena emang ini the fool-nya terbalik ya. Memang ini adalah bukan lagi hal yang baru untuk kalian, tapi ini sudah kalian jalani. Dan karena tarot bicara juga tentang reinkarnasi, bisa juga kalian dulu pernah bersama-sama and then ketemu lagi di kehidupan yang sekarang. Itu kalau percaya reinkarnasi, tapi kan tidak semua orang percaya reinkarnasi ya, tapi tarot selalu bicara tentang reinkarnasi, so it's like that. So kalau ada Two of Wands itu memang ada sedikit kebimbangan di antara kalian untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kalian dengan si dia, atau dia juga berpikir keras tentang kalian. Kalau ditanya apakah ini solid, iya ini solid. Apakah ini punya masa depan, iya ini punya masa depan. Apakah ini punya banyak beban yang harus dibawa, iya, karena kalian masing-masing punya beban yang dibawa dari masa lalu. So masing-masing akan sama-sama membawa. Tapi kalau kalian berdua solid, berarti kan bisa saling bantu. So it's okay, kalian bisa saling aja kok ya. Oke, terus gak usah dengerin kata orang, gak usah dengerin komentar-komentar orang. Kadang-kadang
kadang mereka cuma sirik aja kok ya. Oke, so pesan cinta dari Whisper of Love untuk kalian adalah embrace your emotion. Oke, secara emosional memang harus diperhatikan ya. Allow your feeling to surface and be accepted. So jangan ada yang disembunyikan aja. Kalau memang kalian masih bawa-bawa beban masa lalu, dibicarakan aja supaya kalian bisa sama-sama mengerti ya. Kemudian yes or no-nya, yes or no-nya. Oh, sudah ada. No. No. Oke. So, saya hanya akan membuka beberapa pesan dari angel. Yang ini Archangel message untuk kalian yang manapun ya. Aduh, itu tetangga kenapa nggak matiin? Ada bunyi, mobilnya berbunyi. Semoga itu bukan mobil saya. Bukan, itu kan. Oke. Breathe, Archangel Raphael. Take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release all pattern. Oke, ketiga-tiganya punya masalah sendiri-sendiri. Kalau memang perlu kalian tadi disuruh slow down, kalau perlu juga kalian pikirin lagi semuanya ini, karena masing-masing pasti punya masalah dan resikonya, dan apapun itu bentuk relationshipnya. Oke, so perlu tarik nafas dalam-dalam. Oke, nggak perlu terlalu distresin, ya kan? Semoga kalian bisa melalui semua ini dengan baik ya. Ada angel message dari Daniel. I am the angel of marriage and I am assisting you right now. So ini sih untuk hubungan yang solid. Sebenarnya bisa tiga-tiganya ya. Mau yang lagi marahan, mau yang twin flame, mau yang ada third party situation. Kalau memang dia adalah jodoh kalian, ya pasti akan ada marriage. Apalagi kartu ini bilang seperti itu. So congratulations my dear Pisces, katanya sih ada marriage di situ. Oke, boleh komen ya, siapa tahu ada yang ya siapa tahu ada yang mau komen atau mau personal reading untuk memastikan juga boleh aja, nanti saya tulis nomor teleponnya di situ. Oke. Baiklah, sekian aja my dear Pisces, semoga kalian selalu berbahagia. Terima kasih ya sudah mantengin channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang selalu bukain tarot untuk kalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Light Angel and love and bye.